Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang perbandingan tokoh pada pelayanan publik. Tokoh yang akan kami bandingkan atau aktivis yang akan kami bandingkan yaitu Martin Luther dan Soekarno. Ini adalah beberapa gambar dari Soekarno sendiri. Soekarno lahir pada tanggal 17 Desember 1942 dan wafat pada tanggal 16 Desember 1969. Ia adalah seorang aktivis mahasiswa, penulis, dan juga penerjemah asal Indonesia yang terkenal pada era 1960-an. Lahir di Magelang, Jawa Tengah. Soekarno menghabiskan masa kecilnya di Yogyakarta dan belajar di SMA Kolase Kanisius Semarang. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Fakultas Sastra Universitas Indonesia dan aktif dalam berbagai kegiatan mahasiswa. Selama kuliah, Soehardi bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI dan menjadi salah satu anggota penting dalam gerakan pergerakan mahasiswa Indonesia pada saat itu. Ia juga terkenal karena kritis terhadap kebijakan pemerintah dan menjadi salah satu tokoh yang mengorganisir demonstrasi mahasiswa pada masa itu. Soehardi merupakan bagian penting dari gerakan demonstrasi mahasiswa tahun 1966 yang mengajukan Tritura. Setelah Soekarno turun tahta dan Soeharto menjadi presiden, gerakan mahasiswa mengalami penurunan. Tetapi Soehardi sendiri tetap kritis terhadap rezim baru. Kemudian pada tahun 1967, beliau menulis lebih dari 30 artikel yang merangkum reformasi ala Soeharto, mengangkat persoalan sulit dan janggal mengenai arah politik Orde Baru dengan kemampuan analisis yang sangat mengagumkan. Sogi merupakan orang pertama yang skeptis terhadap masa depan negara di bawah Orde Baru. Namun, pada tanggal 16 Desember 1969, 6 hari sebelum ulang tahunnya ke-27, Su meninggal setelah menaklukkan Gunung Semeru. Hal tersebut diakibatkan karena semburan gas beracun. Su sendiri pernah mengekspresikan rasa irinya kepada mereka yang mati muda dan ia pun mengalaminya. Beliau berkata mereka yang mati muda tak sempat kehilangan idealisme dan akan tak muda selamanya. Soekarno pernah berkata, kebenaran hanya ada di langit dan dunia hanyalah kepalsuan. Lebih baik diasingkan daripada menyerah kepada kemunafikan. Selanjutnya adalah Martin Luther King Jr., seorang tokoh aktivis dari Amerika Serikat. Martin Luther King Jr. adalah seorang tokoh Amerika Serikat yang lahir pada Atlanta 15 Januari 1929 dan meninggal di Tennessee 4 April 1968. Beliau mendapatkan dua penghargaan, yakni Nobel Perdamaian pada tahun 1964 dan Presidential Medal of Freedom pada tahun 1977. Martin Luther King ini aslinya adalah seorang pendeta baptis dan sekaligus aktivis dari hak sipil yang berperan dalam gerakan hak sipil Amerika dari pertengahan tahun 50-an hingga pembunuhannya pada tahun 68. King berperan dalam penyetaraan pelayanan publik, khususnya memperjuangkan hak sipil dan juga memperjuangkan hak kaum kulit hitam yang pada saat itu di Amerika Serikat didiskriminasi dan termarginalkan. Next. Selanjutnya adalah biografi dari Martin Luther King. King menjabat sebagai pendeta baptis dan dengan jabatan tersebut dia membawa ke dalam banyak situasi di mana ia bisa mengadvokasi keadilan sosial. Dia menempuh pendidikan di bidang teologi dan dipadukannya dengan
keyakinan non-kekerasan atau non-violence yang dianutnya. Sehingga dia dapat memperjuangkan hak sipil tanpa melalui kekerasan atau melalui jalur diplomasi, seperti marching ataupun dengan pidatonya. Sepanjang hidupnya, King menjadi pahlawan bagi gerakan non-kekerasan dan juga perlawanan dari ketidakadilan hak sipil. Dia bahkan ditangkap beberapa kali, kekerasan, bahkan pelecehan. Meskipun demikian, ia tidak gentar. Ia terus menyuarakan ketidakadilan rasial dan juga ketidaksetaraan ekonomi, khususnya pada kaum kulit hitam. King sendiri memimpin berbagai demonstrasi dan aksi di seluruh Amerika, seperti March on Washington pada tahun 63 dan juga Selma to Montgomery Marches pada tahun 65. Salah satu karya terkenalnya itu pidato I Have a Dream pada tanggal 28 Agustus di Lincoln Memorial, Washington DC berpengaruh besar terhadap gerakan hak sipil Amerika Serikat. Next. Baik, mengenai pidato yang sangat fenomenal, I Have a Dream, itu merupakan sebuah simbol bagi gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat dan menginspirasi jutaan orang untuk berjuang melawan diskriminasi dan ketidakadilan serta memperjuangkan kebebasan dan kesetaraan bagi semua warga negara yang berada di Amerika Serikat. Bukan hanya sebagai warga negara Amerika Serikat, melainkan juga warga-warga yang memiliki ras dan bangsa lainnya. King menyampaikan visinya tentang masa depan Amerika Serikat yang mana semua orang akan hidup bersama dalam damai dan menghormati satu sama lain tanpa memandang warna kulit. Mengenai impian King untuk masa depan Amerika Serikat yang lebih adil dan setara, ia menyuarakan bahwa meskipun bangsa Amerika Serikat telah menjanjikan kebebasan dan kesetaraan bagi semua warga negaranya, masih banyak ketidakadilan dan diskriminasi yang terjadi, terutama pada warga kulit hitam. Berikut adalah eh, isi pidato inti dari I Have a Dream, di mana I have a dream that my four children, little children, will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Berikut adalah beberapa perjuangan dilakukan oleh Martin Luther King, yaitu adalah memimpin gerakan hak sipil yang berada pada Washington pada tahun 1963 yang dinamakan oleh March On, yang dihadiri lebih dari 250.000 orang dan menuntut perlakuan yang adil terhadap orang kulit hitam di Amerika Serikat. Kemudian beliau juga yang mendirikan organisasi-organisasi sipil seperti Southern Christian Leadership Conference (SCLC) pada tahun 1957, sebuah organisasi yang membantu melindungi hak-hak sipil dan perjuangan keadilan sosial. Ia juga mendirikan Albany Movement pada tahun 1961 yang menentang segregasi di kota Albany, Georgia. Kemudian hal-hal yang dibawa oleh Martin Luther King adalah menginspirasi perubahan sosial dan politik yang signifikan melalui pidatonya, terutama yaitu adalah pidato I Have a Dream dan The Drum Major Instinct. Pidatonya memotivasi dan mengunggah semangat banyak orang untuk memperjuangkan hak sipil dan kesetaraan. Kemudian penghargaan yang didapatkan yaitu memenangkan penghargaan Nobel Perdamaian. King dianugerahi Nobel Perdamaian pada tahun 1964 atas perjuangannya dalam mempromosikan keadilan dan perdamaian melalui tindakan non-kekerasan. Kemudian mempengaruhi perubahan undang-undang federal di Amerika Serikat yang memengaruhi perubahan undang-undang federal yang lebih adil dan melindungi hak sipil seperti Rights Act of 1964 dan Voting Rights Act of 1965. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari perbandingan dua tokoh ini adalah Martin Luther King dan Shogi pada dasarnya memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Keduanya sama-sama menyuarakan dan memiliki semangat dalam memperjuangkan keadilan sosial dan juga hak asasi manusia di masyarakat di negara masing-masing. Keduanya adalah tokoh-tokoh hak sipil dan juga kesetaraan rasial, serta memiliki pengaruh yang besar dalam gerakan sosial di negara mereka. Bisa dilihat dari seberapa aktif mereka di dalam organisasi mereka masing-masing, ada yang di GMI,
dan juga di SCLC, mereka cukup vokal dalam menyuarakan hak-hak sipil. Namun di sisi lain terdapat beberapa perbedaan dalam konteks sosial dan juga urgensi politik di negara masing-masing. Martin Luther King Jr. adalah tokoh penting dalam gerakan hak-hak sipil Amerika. Ia berjuang untuk menghapuskan diskriminasi rasial kulit hitam dan memperjuangkan hak politik dan ekonomi bagi orang-orang kulit hitam. Sementara itu, Soeharto adalah seorang aktivis muda, mahasiswa dari Indonesia, yang pada tahun 60-an berjuang untuk demokrasi dan juga keadilan sosial di Indonesia. Ia bergabung dalam gerakan manusia dan menentang kebijakan otoriter dari rezim pemerintah pada masa itu. Perbedaan lainnya adalah dalam gaya kepemimpinan mereka. Martin Luther King menggunakan pendekatan yang lebih damai, lebih diplomatis, dan juga non-kekerasan dalam memperjuangkan hak-hak sipil mereka. Ia sering mengadakan demonstrasi secara damai, seperti marching dan juga pidatonya, dan kampanye penggalangan suara untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan. Di sisi lain, Soeharto adalah seorang aktivis yang militan. Dia lebih frontal dalam menyuarakan ketidakadilan dan juga dia frontal dalam menyuarakan hak-hak sosial dan politik di Indonesia. Ia sering menulis tulisan yang kritis dan semangat dalam media massa dan bergabung dalam gerakan mahasiswa. Meskipun demikian, kedua tokoh ini sama-sama dikenal sebagai figur yang inspiratif, gigih, dan juga berdedikasi tinggi dalam memperjuangkan hak-hak sipil dan kesetaraan. Prestasi mereka dalam gerakan sosial telah memberikan kontribusi besar bagi perjalanan sejarah bangsa mereka masing-masing. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.